Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Sahabat, bersua lagi masih di channel Rumah Kita dalam ulasan 34 tema bakat talent mapping, masih bersama saya Waratil Utami, praktisi talent mapping. Hari ini kita akan membahas salah satu bakat di area striving talents, yaitu bakat deliberatif. Apa dan bagaimana bakat deliberatif itu? Sahabat dan teman-teman semua tetap stay tune. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar sahabat semua tidak tertinggal ulasan-ulasan bakat dan juga bahasan lain di channel Rumah Kita ini. Yuk kita lanjut untuk membahas bakat deliberatif. Ya. Core strength dari bakat deliberatif ini adalah mengantisipasi resiko, ya, mengantisipasi resiko. Jadi orang yang memiliki bakat kuat deliberatif adalah mereka yang entah bagaimana caranya begitu teliti, begitu seksama sehingga resiko itu bisa betul-betul diminimalis. Nah, resiko itu betul-betul bisa diminimalis. Mereka selalu bisa melihat atau mempertimbangkan semua faktor yang sekiranya mempengaruhi sehingga dia bisa meminimalis resiko, dia bisa membatasi, dia bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, resiko dalam hal ini. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa? Karena mereka ingin agar setiap keputusan yang mereka buat ini betul-betul aman, ya. Jadi semuanya perlu difikirkan, perlu dilihat, perlu dipertimbangkan sehingga keputusan yang nantinya dibuat tidak merugikan kita dalam arti memiliki resiko yang cukup besar seperti itu. Nah, untuk mengaktualisasikan bakat deliberatif ini, ya, untuk mengaktualisasikan bakat deliberatif ini, mereka yang memiliki bakat kuat deliberatif memerlukan paling tidak dua hal. Yang pertama, mereka butuh ruang dan waktu yang cukup longgar sehingga ada kesempatan untuk bisa melihat semua faktor yang sekiranya mempengaruhi satu keputusan, sehingga bisa melihat resiko yang sekiranya akan timbul besar atau kecil seperti itu. Yang kedua, mereka memerlukan akses, ya, akses informasi terkait faktor-faktor tadi sehingga bisa mendapatkan data, sehingga bisa mendapatkan informasi yang valid, ya, untuk nantinya bisa ditimbang, untuk nantinya bisa dinilai sebelum mengambil suatu keputusan. Nah, dua hal ini yang sekiranya diperlukan oleh mereka yang deliberatif kuat sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang baik untuk mereka, menurut mereka, yang minim resiko. Seperti itu. Nah, sekarang kita menuju tipe kekuatan dan potensi kekuatan apa yang sekiranya bisa muncul pada mereka yang deliberatif kuat. Di sini saya bisa menyebutkan 3 tipe kekuatan dari hasil kombinasi bakat, ya, mohon maaf. Yang pertama, kalau deliberatif ini berkombinasi dengan bakat analytical dan disiplin, ya, jadi ada analytical, disiplin, dan deliberatif. Nah, ketiga bakat ini ternyata menimbulkan potensi kekuatan, antara lain ada ada costing, ada estimating, ya, kemudian ada cashiering, ya, segala terkait hal yang mengharuskan kita berhati-hati sebelum kita mengambil satu keputusan. Nah, potensi-potensi kekuatan tadi memang dinaungi oleh tipe kekuatan treasury, ya, atau pintar mengelola keuangan. Jadi untuk mereka yang memiliki kombinasi bakat deliberatif, analytical, dan disiplin, ini biasanya memiliki tipe kekuatan treasury, ya, pintar mengelola keuangan, gitu ya, mencatatnya, kemudian mengaturnya dengan potensi-potensi kekuatan yang membackup tipe kekuatan tadi, yaitu ada cashiering, ada estimating, ya, ada budgeting, ya, dan ada costing. Nah,
Yang kedua, bagaimana kalau bakat deliberatif ini berkombinasi dengan bakat belief dan bakat restoratif. Jadi belief, restoratif, dan bakat deliberatif. Ketiga bakat ini ternyata memunculkan tipe kekuatan safekeeper. Nah, safekeeper ini potensi kekuatan yang membackup antara lain ada informing, servicing, ya, segala aktivitas yang terkait pelayanan, ya, segala aktivitas yang terkait pelayanan jasa utamanya. Nah, ini safekeeper memang memiliki potensi kekuatan tersebut. Yang ketiga, bagaimana kalau deliberatif ini berkombinasi dengan bakat intellection dan juga communication, intellection, dan deliberatif, ya. Ternyata ketiga bakat ini kalau berkombinasi itu memunculkan tipe kekuatan jurnalis, jurnalis, utamanya untuk potensi kekuatan editor, ya. Jadi pada jurnalis sebenarnya banyak sekali potensi kekuatannya, ya. Ada editing, writing, ya, termasuk aktivitas untuk conceptualizing, ya. Tetapi untuk kombinasi tiga bakat ini, deliberatif, kemudian communication, dan juga intellection, itu lebih ke editor. Nah, itu kombinasi bakat dari bakat deliberatif. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau lemah sekarang? Itu tadi kalau kuat. Kalau lemah bakat deliberatifnya, maka apa yang harus dilakukan? Lemah itu bagaimana? Lemah itu berarti orangnya cenderung ceroboh, sering kehilangan sesuatu, ya, mudah lupa. Nah, tanda-tanda seperti itu biasanya cukup untuk kita bisa menilai seseorang atau diri kita, apakah kita kuat di bakat deliberatif atau lemah. Nah, bagaimana cara untuk mensiasatinya? Cara mensiasatinya antara lain, teman-teman dengan deliberatif lemah sebisa mungkin tidak mengambil tugas dengan resiko yang tinggi. Yang kedua, teman-teman sinergi, ya, sinergi dengan teman lain yang deliberatifnya tinggi. Yang ketiga, selain tadi menghindari tugas, juga menghindari mengoperasikan peralatan yang membutuhkan kehati-hatian tingkat tinggi. Nah, sebisa mungkin tidak mengoperasikan peralatan yang memang memerlukan ketelitian. Nah, itu beberapa yang bisa kita lakukan untuk kita mensiasati jikalau bakat deliberatif kita itu ternyata lemah. Nah, kira-kira pekerjaan apa, peran apa yang bisa dilakukan oleh mereka dengan bakat kuat deliberatif? Banyak, ya, seperti halnya konselor, ya, penasehat, kemudian leader, ya. Nah, memang perlu untuk berhati-hati sebelum mengambil keputusan, ya. Nah, tapi jangan juga terlalu berhati-hati sehingga nantinya jadi tidak segera eksekusi satu hal, ya, sehingga tidak menyebabkan satu kemajuan. Ya, saya kira demikian bakat untuk deliberatif ulasan kali ini. Kita akan bersua untuk ulasan-ulasan bakat lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Terima kasih.